warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang mengubah organisasi yang baik menjadi organisasi yang lebih besar karena dimotivasi oleh dorongan kreatif yang mendalam dan dorongan batin untuk keunggulan murni karena semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Jim Collins. Oke, salam sejahtera, tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Dewi Cynthia, NIRAM 2101025, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada Majalaya, Bandung. Oke, insya Allah pada beberapa menit ke depan kita akan bahas tuntas mengenai teori, perilaku, dan budaya organisasi. Organisasi pada dasarnya diadakan untuk memungkinkan setiap anggotanya memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar apa? Agar memberikan sumbangan tercapainya tujuan organisasi tersebut. Karena itu, organisasi adalah sebuah alat agar tercapai organisasi tersebut, agar tercapai tujuan organisasi tersebut. Namun demikian, mudah pula dimengerti bahwasannya tujuan itu sendiri, perumusan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh mutu dan efektivitas dari organisasi itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai budaya organisasi. Budaya organisasi adalah norma, perilaku, dan nilai-nilai yang dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh setiap anggota organisasi dan dapat pula digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku organisasi tersebut. Apa saja sih faktor-faktor dari budaya organisasi? Di sini ada 6 faktor daripada budaya organisasi. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua motivasi, yang ketiga karakteristik daripada organisasi, yang keempat proses-proses administrasi, yang kelima yakni struktur organisasi, dan yang terakhir gaya manajemen. Nah, insyaallah kita bahas daripada 1 sampai 6 ini di slide berikutnya. Nah, yakni komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang ataupun kelompok, organisasi maupun masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, itulah dari komunikasi. Yang kedua, yakni motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk menentukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang ketiga yakni karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi merupakan kondisi internal dalam suatu organisasi. Karena karakteristik organisasi di sini adalah sejauh perspektif dari individu tersebut. Jika terjadi kesesuaian dengan individu atau pekerja, maka mereka akan merasakan menjadi anggota organisasi. Itu menurut Haryanto. Yang keempat yakni proses-proses organisasi. Proses-proses organisasi adalah keseluruhan proses yang terdiri dari kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran hingga pengaturan-pengaturan, mulai dari penentuan tujuan sampai dengan penyelenggara sehingga tercapainya tujuan tersebut. Nah, yang kelima yakni struktur organisasi. Struktur organisasi ini dibuat untuk perusahaan dengan sebelumnya menetapkan orang-orang yang berkompeten dengan sesuai bidang dan keahliannya. Bagi kepala bidang itu sendiri, struktur organisasi dapat menentukan peran dan tanggung jawab karyawan-karyawannya. Nah, yang terakhir yakni gaya manajemen. Bagaimana sih gaya manajemen?
Gaya manajemen adalah prinsip-prinsip yang terdiri dari metode, kemampuan, dan teknik yang digunakan oleh manajer dalam menangani situasi. Hal yang satu ini menentukan bagaimana sih seseorang manajer bisa merencanakan, mengatur, mengambil keputusan, mendelegasikan, dan mengatur bawahannya. Nah, itulah 6 faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Nah, bagaimana sih budaya organisasi bisa mempengaruhi kinerja seseorang? Menurut penelitian, bahwasannya ada yang signifikan antara budaya organisasi dengan kinerja pegawai. Karena semakin baik budaya organisasi tersebut, maka semakin baik pula kinerja pegawai tersebut. Sebaliknya, jikalau budaya organisasi tersebut semakin buruk, maka kinerja seseorang pun atau kinerja pegawai pun akan semakin menurun. Nah, itulah teori perilaku dan budaya organisasi. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki ataupun perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah membahas banyak hal mengenai teori perilaku organisasi. Tadi poin pertama, yakni apa sih teori perilaku dalam budaya organisasi. Yang kedua, apa itu budaya organisasi. Yang ketiga, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dalam budaya organisasi. Yang keempat, yakni bagaimana budaya organisasi bisa mempengaruhi kinerja seseorang. Dan yang terakhir, yakni ayat Al-Quran yang membahas tentang teori perilaku dan budaya organisasi. Nah, saya akan tutup dengan satu pantun. Siang-siang makan pepaya, jangan lupa beli alpukat. Sekian ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Semoga bisa berjumpa kembali. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.